Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara dari program Object Detection ini bekerja. Berikut adalah daftar kelompok kami. Di sini saya menggunakan Python Spider, yaitu versinya 3.7, dan berikut adalah sebuah codingan yang sudah saya coding untuk menjalankan fungsi Object Detection. Di sini saya akan menjelaskan 3 baris pertama ini menurut fungsi-fungsinya. Yaitu yang pertama dulu. Yang pertama yaitu kami mengimpor kelas deteksi objek Emacs AI di baris pertama. Yang kedua yaitu mengimpor kelas Python OS di baris kedua. Ini Python OS diimpor. Yang selanjutnya mendefinisikan variabel untuk menahan path ke dalam folder di mana file Python kami memiliki RetinaNet dan gambar berada di baris ketiga ini. Sebelumnya kami ini untuk object detection-nya ini kami menggunakan tema makanan. Nanti akan saya jelaskan di video akhir untuk proses bagaimana cara object detection ini bekerja. Kemudian kita pindah dari tadi kan baris 3 ini. Habis itu kita pindah ke baris yang ini untuk kita jelaskan dulu. Yaitu kemudian di baris ini pindah ke baris bawahnya lagi. Ini ada 5 coding yang setiap codingannya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama ini detektor object detection. Ini berguna untuk mendefinisikan kelas deteksi objek di baris pertama ini. Kemudian pada baris kedua ini detektor set model tipe as RetinaNet, yaitu digunakan untuk mengatur RetinaNet di baris kedua ini. Yang selanjutnya yaitu adalah ini programnya. Ini adalah jalur model RetinaNet kami. Selanjutnya yaitu adalah untuk detektor load model. Detektor load model digunakan untuk memuat mode kelas deteksi objek di baris keempat ini. Ini digunakan untuk memuat detektor nanti yang kita inputkan. Untuk fungsi yang terakhir, kemudian kami akan memanggil fungsi deteksi yang diuraikan di jalur gambar input dan jalur gambar output di baris kelima, yaitu gambar inputnya menggunakan ini inputannya supaya bisa dideteksi oleh si program Spider Python ini. Setelah itu outputnya output Emacs Path OS akan kami beri nama new.jpg. Lanjut ke codingan terakhir ini, kedua codingan terakhir ini. Selanjutnya kita masuk pada codingan yang kedua. Oke, akan kami jelaskan untuk codingan yang pertama. Apakah fungsi for each object di detection ini? Ini digunakan untuk mengulangi hasil yang dikembalikan oleh fungsi detector.detect object from Emacs A. Oke, lanjut lagi ke codingan yang terakhir, yaitu adalah codingan yang kedua ini. Kami akan jelaskan codingan yang pertama ini untuk digunakan sebagai apa. Di codingan yang pertama ini digunakan untuk mengulangi semua hasil yang dikembalikan oleh fungsi detector.detect object from Emacs A, yaitu yang berada di detection ini. From Emacs detection. Nah, setelah itu codingan yang kedua ini digunakan sebagai cetak nama dan persentase probabilitas model pada setiap objek yang terdeteksi pada gambar yang telah kita inputkan tadi. Misalnya kami tadi menginputkan Emacs ini, nanti programnya akan menjalankan presentasi yang akan di-run di sini. Nanti ada presentasinya. Jadi misalnya kita nge-run gambar, itu gambarnya bakal dideteksi secara benar atau enggak. Ini nanti ada di presentasi ini tadi. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung jalankan dari codingan ini untuk codingan ini berjalan. Oke, langsung kita jalankan objek dari ini yang sudah kita inputkan tadi. Pertama kita harus tentuin apa yang kita input tadi. Misalnya ini junk food Emacs. Kita harus ketahui di mana berkas ini berada. Jadi kita ambil dulu berkasnya. Nah, kita sudah sediakan dua gambar. Yang pertama yang kita inputkan yaitu adalah junk food. Ini harus formatnya harus sama. Kalau misalnya di sini JPG, di sini harus juga JPG juga. Nggak boleh berbeda. Kalau berbeda nggak bisa. Ini harus sama ya tadi sama di filenya tadi. Di sini tadi harus sama. Langsung aja kita run.
Oke, programnya sudah berhasil. Ini sudah memunculkan presentasi keberhasilan dari program image object detection tadi yang kita udah inputkan. Kita inputkan tadi junk food tadi. Sekarang kita cek apakah di filenya tadi udah keluar. new.jpg tadi di filenya udah keluar apa belum, kita harus langsung cek dulu. Ini nih. Nah, ini kan udah keluar. Coba kita buka apakah objeknya bisa kedeteksi apa enggak. Sebentar, tunggu, soalnya device-nya kurang memadai, jadi agak lama. Oke, ini ada objek yang tadi udah kita deteksi. Ini tidak semuanya yang bisa kita deteksi ya. Cuma beberapa bagian yang bisa kita deteksi karena emang kita nggak labeling untuk bisa tampilin semuanya. Jadi misalnya kayak pizza ini. Nah, ini presentasinya 94%. Jadi lumayan akurat untuk benar pizza atau bukan. Ini 94%. Itu lanjut ke sandwich. Sandwich 74% presentasinya. Benar kalau ini sandwich. Dari program tadi berarti mendeteksi bahwa ini memang sandwich. Ini juga masih sandwich 92%. Setelah itu kita lanjut aja untuk menginputkan gambar kedua. Jadi kita harus ganti ini juga. Misalnya kita mau inputkan gambar kedua. Kita udah menyediakan ini. Untuk objek makanan kita harus sediakan buah. Jadi ini pastikan harus sama ya dengan codingan, misalnya namanya buah, di sini harus diganti juga buah. Jadi harus sama. Oke, kita coba praktekkan langsung. Oke, kita sudah inputkan ini objek buah yang berada di file ini tadi. Ini harus sama buah. Di situ untuk outputnya kita ganti aja supaya tidak numpuk daripada yang pertama tadi. Kita ganti new 2. Di situ kita run lagi coba ya. Tunggu lagi soalnya emang device-nya kurang support. Oke teman-teman, ini sudah muncul ya. Ini presentasi dari program ini tadi. Ini tadi yang sudah kita inputkan tadi. Apakah kita dapat melakukan eksekusi dengan benar? Ini tadi eksekusi filenya bersama new2.jpg. Langsung kita cek di filenya tadi apakah ada new2.jpg tadi. Nah, ini new2.jpg. Apakah emang benar bisa dideteksi? Mari kita cek dulu. Oke, ini objeknya sudah bisa dideteksi. Persentasenya ini tadi. Nah, ini objeknya bisa dideteksi oleh program tadi. Nah, ini bisa dikenali sebagai jeruk sebesar 86%, dan ini apel presentasinya 56%. Ini memang benar apel. Ini juga apel lagi. Apel. Kembali lagi ke gambar yang pertama tadi, tidak semua gambar bisa dideteksi karena emang beberapa kita tidak inputkan, dan ini cuma bisa deteksi sebagian aja yang bisa kedeteksi oleh si program tadi. Contohnya ini tadi.
apel, jeruk, jeruk lagi, apel, jeruk lagi. Jadi nggak semuanya teman-teman. Cuma gambar yang udah emang kita labeling aja bisa kedeteksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dalam menjelaskan semua presentasi tentang program ini, mohon untuk dimaafkan. Karena memang kami sedang belajar. Jadi misalnya kita ada salah-salah kata saat menjelaskan. Jadi sekian dan terima kasih. Berikut adalah daftar kelompok kami, yaitu